Pagi tadi saya sudah memerintahkan pada Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku, dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini. Kepada DPR dan kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah 2 tahun, untuk segera diselesaikan. Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu. Baik, revisi yang tidak kunjung kelar, ini lebih persoalan tekniskah atau persoalan politis, Mas Haris? Kalau saya melihatnya bahwa ada perdebatan soal irisan berbagai institusi dalam RUU itu yang masih didiskusikan. Karena memang aspeknya seperti yang tadi Pak Tito sudah sampaikan, rancangan undang-undang yang baru tidak seperti yang 2003. Ada sejumlah aspek yang coba digambarkan secara lebih komprehensif. Oke. Nah, aspek-aspek tersebut misalnya soal deradikalisasi, di situ muncul BNPT. BNPT itu kan dulu sebelumnya tidak ada dalam undang-undang, begitu Pak Ansat ya. Nah, sekarang ada. Nah, ketika itu ditempatkan dalam rancangan undang-undang yang baru, apakah dia juga punya bagian puzzle penting dalam gambaran yang lebih utuh? Kalau saya secara kritikal, saya mau bilangnya begini. Kita kan punya pengalaman nih, misalnya nanti Pak Tito bisa bantah atau bisa menguatkan. Pelaku-pelaku ini kan juga kambuhan Pak ya. Dan dalam tahanan penjara itu, LP itu juga tempat yang baik untuk merekrut. Misalnya seperti itu. Nah, kita perlu mempertanyakan secara lebih tegas. Karena saya bicara dalam perspektif hak asasi manusia yang banyak dikritik belakangan disangka menghambat. Tidak. Justru dalam rangka memastikan perlindungan hak asasi manusia ke depan, negara harus kuat. Nah, di mana tempat-tempat perekrutan penjahat itu? Nah, itu harus dideterminasi secara lebih baik. Oke. Apakah undang-undang ini akan memastikan atau dia hanya akan tutup mata sekedar menempatkan BNPT dalam undang-undang tanpa melakukan koreksi? Nah, Tidak. ini yang penting Itu, ke depan. di sisi pencegahan, kita melakukan 3 hal dalam undang-undang ini. Pertama, kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, kontra radikalisasi. Dan yang ketiga itulah deradikalisasi. Jadi kalau kesiapsiagaan nasional artinya bagaimana masyarakat disiapkan. Ya, disiapkan untuk melawan terorisme. Kemudian kontra radikalisme itu artinya bagaimana menyasar masyarakat-masyarakat yang rentan dengan paham-paham terorisme. Sementara deradikalisasi itu dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, ya, kemudian juga mantan narapidana, dan juga kemudian masyarakat yang sudah terpapar dengan ideologi terorisme. Jadi 3 hal itu yang harus dikuatkan. Jadi gini Mbak Nana, iya. Ini kita harus pahami betul bahwa revisi undang-undang ini sebetulnya merupakan respons dari kelemahan undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme itu dibuat sebagai penguatan atau pengesahan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2002 yang dibuat pasca bom Bali. Saat itu situasi kebatinan negara ini, tekanan internasional 202 orang meninggal dunia, 800 lebih yang terluka dalam satu ledakan nomor 2 terbesar setelah WTC 9/11. Ya, sehingga tekanan luar negeri dan dalam negeri yang sangat besar ini membuat akhirnya pemerintah saat itu merespon, ya, dengan membuat Perpu. Itu saat itu kalau saya tidak salah Ibu Megawati presidennya. Ya, beliau berani mengeluarkan Perpu dalam rangka untuk mengungkap kasus ini. Tapi saat itu kita belum tahu ini kelompok mana yang bertanggung jawab bom Bali ini, motifnya apa, ideologi atau apa, bagaimana rekrutmennya, bagaimana jaringannya. Kemudian revisi yang terbaru ini akan bisa menjawab berbagai tantangan yang ada, Pak? Saya lanjutkan sedikit aja. Jadi karena setelah itu bom Bali terungkap. Setelah terungkap kita melakukan penangkapan panjang sekali.
dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 dan seterusnya sampai 2012 1000 lebih udah kita tangkap dan kemudian kita sudah berdialog dengan mereka. Wah, ternyata ini jaringan, ada motif ideologi, ada masalah rekrutmennya mereka, sistem komunikasi mereka, pendanaannya. Kita sudah memahami utuh nih sekarang ini. Oke. Sehingga perlu ada langkah-langkah komprehensif. Satu, penegakan hukum tetap harus dilakukan pada mereka, tapi juga harus ada langkah-langkah untuk mencegah. Maka dimasukkanlah di situ kegiatan-kegiatan pencegahan, diakomodir. Bagaimana untuk membendung paham radikalnya, diakomodir. Masalah perlindungan terhadap korban kalau terkena bom, bagaimana itu diatur agar dilindungi oleh negara, dan seterusnya. Di samping itu kita melihat ada perkembangan baru, yaitu JAD ini. Wah, mereka membuat lagi seperti zamannya JI, strukturnya besar di mana-mana ini. Terus undang-undang kita 2003 masih ngandalin yang dulu, yang untuk bom Bali, yang sifatnya reaktif. Maka ini perlu ada penguatan. Kenapa penguatan dilakukan? Kenapa? Karena tahun 2012, 13, 14 kami sudah memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Maka kami mengusulkan undang-undang itulah Polri. Dan saat itu kami adalah senior-senior, Pak Ansat, saya, dan beberapa teman lain. Ini melihat ini jaringan ada di mana-mana. Maka ini harus segera. Kita kok melihat akuarium tapi nggak bisa nangkap. Maka tahun 2015-16 kita buat draft, naikkan agar bisa menjadi undang-undang. Tujuannya apa? Kita harus hentikan ini sebelum meledak ini. Baik. Pak Tito, kita harus break. Nanti setelah ini masih ada waktu untuk melanjutkan setelah pariwara. Terutama kemudian juga kita akan bahas bagaimana porsi pembagian antara TNI dan polisi kalau kita bicara terorisme sesaat lagi setelah pariwara.